Baik Baik. dong, puji Tuhan. Loh, udah gak terasa ya, udah minggu ketiga ini. Oh iya ya, kita sudah memasuki minggu ketiga bulan anak ternyata. Ada yang tahu nggak ya adik-adik kita sekarang pakai kostum apa? Tahu nggak? Pasti tahu lah. Tahu, kita pakai kostum Papua. Nah, kostum Papua ini ya dari paling ujung negara Indonesia. Paling Nah, ujung timur. iya paling ujung timur loh Sen. Tapi walaupun paling ujung timur, ya orang-orang pasti tahu kalau itu adalah orang Papua. Dari apanya coba ini? Dari bajunya pasti. Bajunya, dari warna kulitnya juga. Ya dari situ orang-orang juga bisa tahu kalau itu adalah orang Papua. Ya. Berarti sama ya kayak adik-adik di rumah bisa tahu anak kalau dia adalah anak-anak Tuhan dari mana? Dari sifatnya, dari sikap hidupnya gitu ya Cara hidupnya orang-orang bisa tahu siapa Tuhannya. Ya. Kita juga bisa tahu kalau kita bisa jadi terang untuk semua orang. Seperti Tuhan Yesus juga menjadi terang. Yuk kita mau mulai ibadah ini, kita nyanyikan lagu Yesus Terang Dunia. Pakai gerakan ya. Yesus terang dunia, dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya dan selamatkan. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini aku jadi terang bercahaya. Jadikan terang Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan terang Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu sampai ujung dunia. Sekali lagi. Yesus terang dunia, dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya dan selamatkan. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini aku jadi terang bercahaya. Jadikan terang Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan terang Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu sampai ujung dunia. Adik-adik, mari sebelum kita lanjutkan ibadah ini, kita mau tunduk kepala, kita datang kepada Tuhan. Halo, Sir. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur kalau kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan sertai ibadah kami dari pertengahan awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik gimana, senang? Senang Masa? lah. Kita itu harus senang. Kenapa? Karena kita di sini bisa belajar memuji. Iya. Kita bisa belajar bersaksi. Iya, belajar firman Tuhan dan juga belajar mengasihi. Kita akan kembali pujikan lagu Ku Senang. Menjadi anak Tuhan. Yuk. Senang, senang, ku senang menjadi anak Tuhan. Senang, senang, ku senang menjadi anak Tuhan. Dia mengajarku memuji, Dia mengajarku
adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, untuk mempersiapkan hati kita, mari kita pujikan firman-Mu. Shalom, selamat pagi adik-adik. Bersyukur kita bisa bertemu kembali, berkumpul bersama-sama. Tadi kita sudah bersama-sama memuji Tuhan, bernyanyi. Pada pagi hari ini Lausa mau mengajak kita mendengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelum mendengarkan cerita Alkitab, Lausa mau ajak kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Untuk itu mari sikap yang sopan, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Pimpin kami dan tolonglah kami untuk dapat mengerti. Tuhan Yesus, ini doa dan sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat anak-anak. Kepadamu Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, pada pagi hari ini Lausa mau mengajak kita mendengarkan satu cerita yang Lausa beri judul Menjadi Terang di Tengah Kesederhanaan. Ada yang masih ingat tema minggu lalu apa? Ada yang masih ingat? Ya, betul sekali. Tema minggu lalu adalah menjadi anak-anak terang di tengah kegelapan. Hari ini kita dengarkan cerita firman Tuhan tentang menjadi anak terang di tengah kesederhanaan. Nah adik-adik, kalau kita lihat gambar ini ada gambar Tuhan Yesus dan anak-anak. Tahu nggak adik-adik? Tuhan Yesus itu senang sekali dengan anak-anak. Tetapi anak-anak yang baik, anak-anak yang tidak suka melawan orang tua, anak-anak yang tidak suka ngomong kotor, anak-anak yang suka nurut perintah orang tua, itu sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekalian, adik-adik sahabat Tuhan Yesus bukan. Kalau nakal itu bukan sahabat Tuhan Yesus, itu sahabat yang lain yang bukan Tuhan Yesus. Sahabatnya siapa? Setan, iblis. Nah, itu yang jahat-jahat itu sahabatnya sana itu. Kalau anak-anak Tuhan Yesus, sahabat-sahabat Tuhan Yesus pasti baik, pasti dengar-dengaran orang tua. Nah, adik-adik sahabat-sahabat Tuhan Yesus, mari kita dengarkan cerita Alkitab ini. Nah, satu ketika Tuhan Yesus itu lagi mengajar. Tuhan Yesus lagi mengajar banyak sekali orang. Berapa kira-kira jumlahnya? Lebih dari 5.000 orang. Banyak enggak itu? Banyak sekali. Orang-orang banyak sekali. Ngapain mereka? Mereka berkumpul, mereka mau dengarkan Tuhan Yesus mengajar. Tuhan Yesus bercerita, mengajar banyak hal sama mereka. Dan mereka mendengarkan. Tidak terasa ketika mereka mendengarkan cerita, mendengarkan Tuhan Yesus mengajar, waktu telah sore hari, sudah sore. Dan mereka belum makan. Tiba-tiba
ada salah satu murid Tuhan Yesus berkata, "Guru, hari sudah sore, suruhlah mereka pulang, biar mereka dapat membeli makanan di dekat, di kota-kota, di desa-desa terdekat." Tapi Tuhan Yesus bilang, "Jangan, kamulah yang harus kasih mereka makan." Wah, si murid Tuhan Yesus bingung. Wah, bagaimana ya kasih makan mereka yang jumlahnya ribuan, yang banyak sekali ini. Bingung dia, bagaimana caranya? Uang cuman sedikit, tidak cukup memberi makan orang sebegini banyak. Bagaimana ya? Ada yang tahu caranya? Bagaimana supaya orang-orang semua itu bisa makan? Ada yang tahu? Bisa bantu Lose? Nah, orang-orang itu semua ternyata juga sudah lapar. Murid-murid bingung, bagaimana ya? Nah, tiba-tiba datanglah seorang anak kecil. Dia membawa bekalnya. Jadi ternyata sebelum datang berkumpul dengan papa mama dan saudara-saudaranya untuk mendengarkan cerita Tuhan Yesus, dia membungkus bekal makanan untuk dimakan. Tetapi cukup enggak kira-kira bekal makanannya? Ada yang tahu enggak? Makanannya isinya apa? Berapa banyak? Ada yang tahu? Bisa bantu Lose? Ada yang tahu? Casey, Velof, Naomi, Seo, bisa bantu Lose? Yong. Nah, betul sekali. Makanannya adalah 5 roti dan 2 ikan. 100 untuk kalian semua. Tetapi kan cuma 5 roti 2 ikan. Cukup enggak ya kasih makan orang yang jumlahnya banyak itu? Enggak cukup Lose. Ya benar sekali, enggak cukup. Terlalu sedikit. Bagaimana ya? Ada yang tahu caranya? Ada yang tahu? Bisa bantu Lose? Nah, ternyata Tuhan Yesus ambil makanan-makanan itu. Tuhan Yesus angkat ke atas. Tuhan Yesus berdoa, mengucap syukur, memberkati makanan-makanan itu. Tiba-tiba, ada yang tahu tiba-tiba apa? Makanannya itu jadi banyak sekali. Dan kemudian makanan-makanan itu apa? Dibagi-bagikan kepada semua orang yang hadir pada saat itu. Semua orang dapat makan. Mereka semua makan dengan sangat lahap, sangat senang. Bayangkan ya, cuman 5 roti sama 2 ikan, kok bisa ya dikasih makan semua orang? Kenapa itu? Karena Tuhan Yesus buat mujizat. Hebat enggak Tuhan Yesus? Hebat. Tuhan Yesus hebat sekali. Bisa buat mujizat. 5 roti 2 ikan jadi banyak sekali. Dan bisa kasih makan lebih dari 5.000 orang. Nah, kemudian sisa. Ternyata ada sisa makanannya. Sisa berapa? 12 bakul. 12 tempat makan yang besar itu sisanya banyak sekali roti dan ikan. Wah, luar biasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sahabatnya adik-adik hebat ternyata. Bisa buat mujizat kasih makan 5.000 orang lebih. Bahkan masih ada sisa. Hebat sekali Tuhan Yesus ya. Nah, kemudian ada yang tahu enggak? Si anak kecil ini, dia itu sekalipun masih kecil, sekalipun dia punya makanan cuma sedikit, tetapi dia tidak egois. Dia mungkin tahu makanan itu tidak bisa kasih makan semua orang, tapi mungkin dia pikir, ya sekalipun makanan saya sedikit tidak bisa dikasih makan semua orang, tapi minimal Tuhan Yesus bisa makan lah. Jadi mungkin niatan awalnya dia mau kasih Tuhan Yesus, biar Tuhan Yesus bisa makan. Tapi ternyata Tuhan Yesus buat mujizat. Dari makanan yang sedikit itu jadi banyak. Anak ini adalah sungguh-sungguh sahabat Tuhan Yesus. Dia sekalipun masih kecil tapi dia mau berbagi. Berbagi dengan saudara-saudara, berbagi dengan Tuhan Yesus. Ini anak-anak yang adalah sahabat-sahabat dan teman Tuhan Yesus. Anak-anak yang baik, anak-anak yang tidak kikir. Kalau ada yang kikir, ayo itu bukan sahabat Tuhan Yesus loh. Nah ini
Kalau sekarang, kalau punya makanan dibagi sama temannya, punya minuman bagi sama temannya. Jangan sampai waktu di sekolah temannya haus, punya minuman minum sendiri, terus pamer sambil sedot, enak. Jangan, tidak boleh, harus dibagi. Kalau punya kue, lihat teman yang tidak punya, gimana? Dibagi kuenya ya. Anak-anak Tuhan itu harus menjadi terang. Kalau yang lain tidak mau berbagi, kalau yang lain itu kikir, anak-anak Tuhan harus mau berbagi, harus baik kepada semua orang, harus mau tolong orang lain. Kalau di sekolah misalnya ada teman yang tidak punya pulpen, yang tidak punya pensil, atau pensilnya patah, kita punya lebih nih, dipinjamkan, harus berbagi. Kenapa kau harus berbagi? Kenapa harus mau pinjamkan? Kenapa tidak boleh kikir? Karena kita sahabat-sahabat, teman-teman Tuhan Yesus. Sama seperti anak yang tadi. Dia sekalipun makanannya cuma 5 roti, 2 ikan, tapi dia mau berbagi. Di sekolah juga begitu. Kalau punya uang jajan, ada teman yang tidak bisa ke kantin, tidak bisa makan di kantin, kita harus berbagi, harus kasihan sama dia, harus menjadi terang di sekolah. Kalau ada teman yang pulpennya itu patah, rusak, atau pensilnya itu rusak, atau dia lupa bawa, kita harus pinjamin. Tidak boleh egois, tidak boleh sombong, tidak boleh kikir. Kenapa? Sekali lagi, kenapa? Ada yang tahu? Karena kita sahabatnya Tuhan Yesus. Nah, mari adik-adik, sahabat-sahabat Tuhan Yesus, kita hidup menjadi anak-anak yang baik. Sekalipun teman-teman yang lain itu tidak mau berbagi, sekalipun teman-teman yang lain itu nakal, sekalipun teman-teman yang lain itu suka ngomong kotor, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, sebagai sahabat-sahabat Tuhan Yesus, kita harus menjadi terang di sana. Supaya apa? Teman-teman yang lain ketika melihat kita, mereka bisa mau mencontohi. Mencontohi siapa? Contohi Velof, contohi Naomi, Seo juga, Casey, dan yang lain ya. Dan adik-adik yang lain yang saya tidak sempat sebutkan namanya. Ayo, anak-anak Tuhan harus menjadi terang. Sekalipun sederhana yang dikasih, mungkin cuman kue kecil sedikit, mungkin cuman minuman sedikit, mungkin cuman pensil bekas yang kita punya, kita bisa pinjamkan, tidak apa-apa. Yang penting kita menjadi terang, harus menjadi terang, berbagi dan tidak kikir. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tolong kami anak-anak Tuhan untuk sungguh-sungguh menjadi terang. Agar kami mau berbagi, agar kami tidak kikir, agar kami hidup baik, agar kami dapat menjadi contoh buat teman-teman yang lain. Kenapa? Karena kami adalah sahabat Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu di waktu yang akan datang, di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.